Jumpa lagi di channel saya, teman-teman. Kali ini kita akan belajar materi yang baru, materi gelombang bunyi. Ini adalah materi bab ke-9. Baik, apa yang akan kita pelajari pada materi ini? Kita perlihatkan dulu peta konsepnya. Jadi bunyi pada dasarnya itu mempunyai besaran periode, frekuensi, amplitudo, cepat rambat, panjang gelombang, dan juga fase. Bunyi diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi audiosonik, infrasonik, dan juga ultrasonik. Nah, itu yang akan kita pelajari juga. Nah, bunyi mempunyai daya dan juga intensitas dan akan diukur besarnya taraf intensitasnya. Nah, apakah bunyi bisa merambat di medium? Nah, tentu saja bisa ya. Di sini ada 3 medium yang bisa menghantarkan bunyi itu sendiri adalah gas, cair, dan padat. Bunyi bisa mengalami pantulan, kemudian resonansi, intervensi, superposisi, efek Doppler. Nah, dari beberapa gejala ini nanti kita akan bahas satu persatu. Pantulan itu ada jenisnya tentang gaung dan gema. Aplikasi tentang intervensi atau interferensi itu ada dawai, pipa organa, kemudian diklasifikasikan berdasarkan sifatnya bisa bersifat konstruktif dan destruktif. Superposisi, nah ini menggunakan metode analisa tentang fasor, kompleks, dan juga trigonometri. Nah, tapi untuk yang materi ini kita belum sampai ke fasor, kompleks, dan trigonometri. Baik, kita lihat dari slide berikutnya. Kita akan belajar tentang karakteristik gelombang bunyi. Apa sih penyebab timbulnya bunyi? Nah, ini ya, mungkin ada pertanyaan, pernahkah kalian merasa terganggu dengan suara-suara tertentu? Pastinya pernah kan? Oke, entah suara bising kendaraan, apalagi di Jakarta, suara handphone yang bergetar saat kita tidur, atau suara-suara lainnya yang mengganggu kita. Nah, pada dasarnya bahwa bunyi ini adalah hasil dari getaran yang mengganggu atau yang menggetarkan udara sekitar. Ya, ingat ya. Gangguan tersebut merambat hingga menggetarkan gendang telinga dan hasilnya adalah bunyi yang kita dengar. Memang bagian telinga yang berfungsi menangkap gelombang bunyi adalah gendang telinga. Maka kalau gendang telinga kita tidak berfungsi dengan baik, maka akan mengalami suatu gangguan ya. Oke, kesimpulannya bahwa bunyi adalah getaran yang merambat. Secara umum, getaran bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu ya, medium tertentu. Nah, gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal ya. Coba kalian ingat kembali apa sih pengertian gelombang longitudinal? Oke, itu penyebab terjadinya bunyi. Di slide berikutnya kita akan mempelajari sifat-sifat dasar bunyi ya, teman-teman ya. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal seperti yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya tadi ya. Nah, gelombang longitudinal pada pengaplikasian kehidupan sehari-hari atau contohnya adalah selinki. Selinki itu seperti per ya, kalau kita getarkan, kita beri gaya, ya akan muncul suatu rapatan dan juga suatu renggangan. Oke, nah ini ya, gambar A dan B ini adalah sama dengan media selinki, kita menggetarkannya, kemudian muncullah rapatan dan renggangan. Nah, sama prinsipnya dengan gelombang bunyi ya, teman-teman ya. Ada rapatan dan juga renggangan. Nah, apakah bunyi dapat merambat melalui ruang hampa? Coba kalian pikirkan. Oke, bunyi tidak merambat melalui ruang hampa ya, teman-teman ya. Buktinya adalah para astronot di bulan
tidak dapat saling bicara secara langsung walaupun jarak mereka sangat dekat. Nah, untuk berkomunikasi mereka menggunakan alat komunikasi melalui gelombang radio. Itu ya, bukti bahwa bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Jadi harus ada medium perambatannya. Nah, bagaimana sih cara mengukur cepat rambat bunyi? Kita akan menggunakan media garpu tala. Garpu tala itu seperti apa? Nah, kita lihat nih di gambar ya. Jadi seperti ya garpu, tetapi hanya dua cabang ya, dua cabang ya. Nah, caranya untuk membuktikan atau mengukur, kita melihat suatu eksperimen yang pada gambar di sini ya. Di sini ada bejana kaca yang besar, kemudian ada kolom udara. Ini kolom udara ya, teman-teman ya. Kolom udara kita benamkan di dalam bejana yang berisi air. Kemudian di atasnya ini ada alat tadi yang disebut dengan garpu tala. Garpu tala ini akan bergetar ya, bergetar atau kita berikan getaran. Otomatis dia akan mengalami suatu resonansi. Nah, resonansi itu apa? Resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu medium apabila sumber getarannya itu digetarkan. Nah, oke. Di gambar yang kiri ini adalah frekuensi resonansi pertama. Jadi kita lihat hanya terdapat sepanjang L ini ya, sepanjang ini L1, dia hanya terdapat seperempat lambda ya. Ingat ya, ini hanya separuhnya dari bukit ya, maka ini seperempat lambda. Karena satu bukit itu adalah setengah lambda. Nah, untuk yang kasus kedua, ini kolom udaranya diangkat lebih tinggi, kolom udaranya. Garpu talanya kembali digetarkan, maka akan muncullah resonansi. Nah, kita perhatikan di sini terdapat 3/4 lambda. Ya, maka ini L2-nya atau resonansi pada kolom udara di sini itu mengalami 3/4 lambda. Nah, penjelasannya ini ya. Resonansi pertama jika L1-nya tadi ya, L1-nya itu hanya seperempat lambda atau lambda sama dengan 4L1. Kemudian resonansi yang kedua jika L2-nya sama dengan 3/4 lambda. Benar ya? 3/4 lambda dari gambarnya. Maka atau lambdanya sama dengan 4/3 L2. Oke. Nah, kemudian panjang gelombang pada kolom udara ini dapat juga ditentukan dengan rumus ini ya. Lambda sama dengan 2 dalam kurung L2 minus L1. Kenapa? Karena L2 kita lihat adalah 3/4 lambda. L1 itu adalah seperempat lambda. Artinya kalau L2 dikurangi L1 itu adalah setengah lambda. Ya, teman-teman ya. Setengah lambda dikalikan 2 otomatis sama dengan lambda. Oke, ini persamaan untuk mencari panjang gelombang pada kolom udara. Oke, nah L1 panjang kolom udara pertama, L2 panjang kolom udara yang kedua. Nah, cara mengukur cepat rambat bunyi di udara itu rumusnya nggak asing lagi, seperti rumus GLB ya, teman-teman ya. Jadi V sama dengan S per T. Nah, S-nya itu adalah jarak atau panjang di sini ya. T-nya adalah waktu. Oke, itu cara mengukur cepat rambat bunyi di udara dengan medium garpu tala. Nah, tugas kalian carilah informasi tentang garpu tala. Alat apa sih itu garpu tala? Dan cara kerjanya dalam bidang medis. Oke, untuk mengukur cepat rambat bunyi pada suatu medium, pada peta konsep tadi dikatakan bahwa medium yang bisa mengantarkan bunyi itu ada pertama zat padat ya. Oke, kita bahas satu persatu. Kecepatan merambat gelombang bunyi pada suatu zat padat itu dipengaruhi oleh sifat fisik dari zat padatnya, yaitu modulus Young ya, modulus Young udah kita pernah pelajari, dan juga massa jenisnya. Modulusnya atau sering disebut dengan modulus elastis itu perbandingan antara stres, tegangan dengan regangan ya. Nah, cepat rambat bunyinya itu dapat kita tuliskan dengan rumus berikut ini ya, teman-teman ya. V sama dengan E
per row. Dalam kurung, artinya modulus elastis atau modulus yang dibagi dengan row, massa jenisnya, pangkat setengah. Pangkat setengah. Oke. Oke, ini ya keterangannya. Baik, nah ini nanti contoh soal atau latihan soal yang harus kalian kerjakan. Hitung kecepatan perambat gelombang bunyi pada suatu batang aluminium, di mana dia mempunyai modulus yang 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi dan massa jenisnya 2700 kg per meter kubik. Ini untuk yang zat padat ya, bisa dipahami ya. Oke, yang kedua, cepat rambat bunyi dalam zat cair. Kecepatannya pada zat cair itu dipengaruhi oleh modulus curah atau dilambangkan oleh tanda simbol beta atau modulus bulk ya, sering disebut dengan modulus bulk. Dan massa jenis zat cair itu sendiri. Nah, dapat dinyatakan dengan formulasi sebagai berikut atau rumus ya. V sama dengan beta per rho ya, beta per rho, pangkat setengah. Jadi hanya mengganti tadi yang sebelumnya adalah E pada zat padat, kalau untuk yang zat cair itu menjadi beta ya, beta per rho dikali atau pangkat setengah. Oke, ini keterangannya. Nah, ini berikutnya. Ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Kemudian yang terakhir, ini adalah cepat rambat bunyi dalam zat gas. Kecepatan merambat dalam gas itu dipengaruhi oleh tekanan gas ya, nisbah kapasitas terminal molar dan massa jenisnya serta temperatur yang dihasilkan. Maka rumusnya, nah ini V sama dengan kurung buka gamma dikali P dibagi dengan rho kurung tutup pangkat setengah. Nah, keterangannya apa? V itu cepat rambat bunyi di udara atau di gas tadi ya. Gamma itu nisbah kapasitas terminal molar tanpa ada satuan atau nanti bisa kita sebut adalah konstanta Laplace. P adalah tekanan gas dalam Pascal, rho massa jenis dalam kilogram per meter kubik. Nah, atau kita bisa menggunakan rumus yang lain dengan hasil yang sama. V sama dengan kurung buka gamma R dikali T per M besar, kurung tutup pangkat setengah. Nah, ini keterangannya. Nah, gamma tadi dikatakan bahwa itu adalah tetapan Laplace. Nilainya adalah selalu konstan ya, teman-teman ya, 1,4. R-nya adalah tetapan molar gas. 8,31 dalam Joule per mol Kelvin. P-nya adalah suhu gas, M-nya itu adalah massa 1 mol gas. Baik, berikutnya bagaimana sih mendengar dan melihat gelombang bunyi? Ya, jadi gelombang bunyi itu tidak hanya bisa didengar, tapi bisa juga dilihat. Nah, kita lihat klasifikasinya dulu ya, teman-teman ya. Oke, ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, ini ada anak panah ke kiri yang warna biru. Artinya, dia lebih kecil ya. Untuk yang infrasonik ya. Infrasonik itu lebih kecil dari 20 Hz. Sedangkan kalau audiosonik, ini ya, rentan antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kalau ultrasonik artinya ini suara dengan frekuensi tinggi lebih besar daripada 20.000 Hz. Nah, ini yang audiosonik itu dapat didengar oleh manusia atau kalian itu batas pendengarannya adalah gelombang audiosonik atau frekuensi audiosonik. Kemudian yang infrasonik dapat didengar oleh siapa saja seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan juga lumba-lumba. Sedangkan untuk yang ultrasonik, nah ini bisa didengar oleh kelelawar dan juga lumba-lumba. Oke, nah sekarang bagaimana cara melihatnya? Nah mungkin kalian pernah melihat ini ya di rumah sakit ya, disebut dengan osiloskop alatnya. Nah, osiloskop ini cara kerjanya, ini ada suatu mikrofon yang biasa didekatkan pada kalau di rumah sakit itu kalau ibu hamil ya, dia menggunakan osiloskop.
Jadi ada mikrofon didekatkan dengan kandungan. Nah, ini dihubungkan dengan osiloskop di sini ada layar. Nah, ini untuk mendengar detak jantung janin ya. Nah, maka di sini akan muncul suatu gelombang seperti ini ya. Oke. Nah, tampak di sini adalah gelombang transversal ya. Tetapi sebenarnya kita bisa mengkonversinya ke gelombang longitudinal karena dari awal adalah bunyi adalah gelombang longitudinal. Oke. Jadi di sini ada nada dasar, nada atas, kemudian gabungan nada dasar dan nada atasnya. Oke. Baik. Tinggi nada dan kuat bunyi. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi. Sedangkan kuat lemahnya ditentukan oleh amplitudo gelombangnya ya. Jadi kerasnya didengar oleh si manusia itu berdasarkan amplitudonya ya teman-teman ya, bukan frekuensinya. Oke, frekuensinya itu condong ke kejelasan suaranya, frekuensinya ya. Baik, kita melihat pemantulan gelombang bunyi. Nah, mengapa pada konser dipasang peredam suara atau pada gedungnya? Oke, apa perbedaan gema dan gaung ya? Kita perhatikan, gema adalah terdengarnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai diucapkan. Biasanya terjadi saat bunyi dibuat dari jarak jauh yang di depannya terdapat tebing atau gedung. Gaung merupakan suatu bunyi pantul dapat datang sebelum bunyi asli selesai dibuat. Nah, terjadinya gaung ini disebabkan karena penghalang gelombang memiliki jarak yang dekat dengan sumber suara. Ini sangat mengganggu, maka di gedung konser itu diberilah alat atau peredam suara supaya kedap suara ya. Oke, berikutnya pembiasan gelombang bunyi. Nah, mungkin pertanyaan yang sangat sederhana ya teman-teman ya. Ini kan sekarang lagi musim hujan. Nah, mengapa pada malam hari bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari? Nah, ini mungkin penjelasan secara gambarnya ya, secara skemanya seperti ini. Ini kalau pada saat malam hari, ini pada saat malam hari. Sorry, eh, iya iya, sorry. Ini pada saat siang hari, sorry, siang hari. Ini yang pada saat malam hari, ya. Nah, nanti silahkan kalian membuat kesimpulan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya. Kenapa kok di siang hari bunyinya lebih lemah dibandingkan pada saat malam hari? Oke, mengapa gelombang bunyi mudah mengalami difraksi? Difraksi itu apa? Difraksi itu pelenturan ya, pembelokan. Gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang beberapa sentimeter saja, sampai dengan beberapa meter. Gelombang yang panjang gelombangnya lebih panjang akan mudah difraksikan, ya, dibelokkan. Oke. Kemudian interferensi. Interferensi itu apa? Interferensi kalau kita perhatikan di gambar sini, di sini ada sumber pertama, ini ada sumber kedua. Sumber pertama memancarkan sumber bunyi ke P. P itu adalah kuat ya. L-nya itu adalah lemah. Nah, interferensi konstruktif itu yang membangun itu harus sefase ya, teman-teman ya, sefase. Maka bahwa delta S-nya itu adalah S1P dikurangi S2P. Sedangkan interferensi destruktif yang saling melemahkan itu yang berlawanan fase atau bunyi lemah ya, bunyi lemah. Nah, maka persamaannya delta S sama dengan S1L, ini yang lemah, dikurangi S2L. Nah, ini persamaannya.
di mana N ditambah setengah, kurung tutup, dikali lambda. N-nya mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Oke, itu interferensi gelombang bunyi. Nah, berikutnya ada efek Doppler. Apa sih efek Doppler? Efek Doppler ini dalam kehidupan sehari-hari pasti sering kalian alami, tapi mungkin kalian nggak tahu kalau itu adalah efek Doppler ya. Efek Doppler itu ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johannes Doppler. Maka disebutlah efek Doppler ya. Jadi dia menjelaskan bahwa fenomena berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Jadi sumber dan juga pendengar itu mengalami perbedaan frekuensi entah yang didengar pada saat dia mendekat atau pada saat dia menjauh. Nah, maka muncullah percobaannya itu dengan rumus sebagai berikut. Jadi FP, frekuensi pendengar atau yang didengar ya, itu sama dengan V plus minus VP dibagi dengan V plus minus VS dikali dengan Fs. Nah, V itu apa? V itu adalah cepat rambat bunyi di udara. Nilainya selalu sama 340 meter per sekon. Nah, VP itu apa? VP itu adalah cepat rambat dari si pendengar atau kecepatan si pendengar. Kalau VS itu adalah kecepatan si sumber bunyi. Sumber bunyi contohnya apa? Ada sirine, ada ambulan, ada kereta api, ada motor, klakson, ya kan? Fs itu frekuensinya, frekuensi si sumber bunyinya. Nah, tanda plus minus itu sangat berpengaruh ya. Nah, di sini sumber bunyi, kita lihat sumber bunyi. Kalau dia mendekati pendengar, V-nya adalah minus. Tetapi kalau dia menjauhi si pendengar, V-nya plus. Berlawanan oleh si pendengar atau berlawanan oleh si pendengar. Kalau pendengar ini mendekati sumber bunyi, VP-nya itu plus, tetapi VS-nya minus. Kalau dia menjauhi, ya paham ya teman-teman ya. Nah ini sudah saya tuliskan juga. Oke ini ya penjelasannya. VS bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Nah ini silahkan diperhatikan ya. Oke, nah dalam efek Doppler ada juga disebut dengan istilah frekuensi pelayangan. Frekuensi pelayangan itu apa? Merupakan fenomena di mana interferensi yang terjadi antara dua gelombang yang memiliki amplitudo yang sama, namun frekuensinya sedikit berbeda. Nah, sederhananya pelayangan adalah selisih antara dua frekuensi gelombang yang berinterferensi. Maka rumus dari FL sama dengan pemutlakan ya. Ini tanda mutlak, jadi hasilnya selalu positif ya. F2 dikurangi dengan F1. Contohnya, F2 itu pada saat si sumber bunyi mendekat dengan si pendengar. Nah, F1-nya contohnya jika sumber bunyi menjauhi pendengarnya. Oke, jadi seperti itu ya penjelasannya. Oke, ini latihan soal tentang efek Doppler ya. Silahkan dikerjakan untuk mengasah kemampuan kalian pada materi efek Doppler. Nah, kita lanjutkan cepat rambat gelombang transversal pada senar. Nah, saya yakin kalian pernah bermain gitar ya, atau paling enggak sudah pernah melihat. Nah, adalah sebanding dengan akar kuadrat gaya tegangan senar. Jadi V itu sebanding dengan akar F atau gaya. Dan berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa per panjang senar. Nah, maka kita lihat rumusnya. Ini ya, V sama dengan akar F per mu. Di mana mu sendiri adalah M per L ya, M per L. Ini tetapannya ya, M per L.
Nah, bisa kita tuliskan bahwa V sama dengan akar F rho dikali A, ya. F dibagi dengan rho dikali A. Nah, ini kalau misalkan kita amati suatu senar di ujung dan ujungnya kita petik ya, akan muncul setengah lambda di sini ya, atau L sama dengan lambda 0 dibagi dengan 2. Oke, nah ini contoh soalnya. Nah, untuk dawai tadi bisa dikatakan atau disebutkan bahwa itu adalah hasil dari percobaan Melde ya, teman-teman ya. Jadi mu-nya sama dengan M per L di sini. Nah, oke, untuk latihan soal silahkan kalian kerjakan. Nanti kita kumpulkan di GCR. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini ya, gelombang bunyi. Kita lanjutkan nanti masuk ke taraf intensitas bunyi, kemudian ada pipa organa, ya, dan juga pengaplikasian gelombang bunyi. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasannya.